Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Restu Podcast Spesial Ramadan. Dengan saya Mas Is. Kali ini saya ditemani oleh Ukti cantik di sebelah saya. Kenalan dulu dong. Nama aku Ayla. Marhaban ya Ramadan. Seneng banget ya tiba-tiba udah ketemu sama Ramadan lagi nih Mas. Iya, marhaban ya Ramadan. Kayaknya nggak kerasa ya lah. Iya. Sepertinya baru kemarin kita ketemu bulan puasa. Iya betul sekali. Sekarang kita udah bulan puasa lagi nih. Iya betul. Iya. By the way, kita lagi di mana nih Mas? Kita lagi di studio podcast BPR Stulen Makmur nih. Iya. Kita akan menyampaikan apa saja yang bisa kita pelajari dari bulan Ramadan ini. Kira-kira kalau berbukanya pakai apa lah biasanya? Pakai yang manis-manis dong, yang seger-seger kayak gitu. Apa? Es buah contohnya. Es buah. Iya. Es jus. Es jus, es teler. Tapi paling enak sebenarnya satu. Apa? Es teh. Es teh. Dari semua es itu yang kamu sebutin tadi tuh, yang paling enak pasti es teh. Kenapa Yakin, begitu? Enak di kantong. Oh. 2.000 murah sekali. Hemat ya. Kayak selain es teh aku juga mau cari tahu bulat deh lah. Tahu bulat, kenapa harus tahu bulat? Karena enak aja sih. Enak aja ya. Oke. Kamu sadar nggak sih Mas? Pasti pas lagi puasa kayak gini tuh jiwa-jiwa pengen jajan itu meningkat kayak gitu. Pasti dong. Apalagi ya itu pas wajar mendekati buka-buka gitu loh. Bener. Pengen seger-seger gitu ya. Pengen jajan toh. Itu wajar sih menurutku karena kita itu seperti ngasih reward ke diri kita sendiri. Iya. Soalnya kan kita sudah seharian puasa nih, sudah lewatin dari sahur sampai mau buka kan kita sudah nahan-nahan mau makan mau minum. Jadi kayak kita pengen ngasih penghargaan, kamu udah berhasil gitu puasa sehari itu ya. Kita kasih reward di diri sendiri lah. Betul banget. Pas buka puasa itu rasanya kayak bahagia betul gitu ya. Terus bukan cuma karena kita bisa makan, minum, tapi kayak ada sesuatu gitu loh yang bikin hati tenang, hati seneng kayak gitu. Maksudnya nggak cuma bahagia karena bisa makan, minum, bisa makan tapi gitu, enggak. Kayak di sini tuh ada di rasa. Di sini tuh ada sesuatu yang gimana bikin, gitu ya? Gimana gitu? Iya, kalau kata Pak Ustadku sih. Iya. Itu salah satu nikmat dari orang yang berpuasa lah. Alhamdulillah. Jadi nikmatnya itu nggak harus nunggu 1 bulan ke depan, nggak usah nunggu Lebaran, tapi saat berbuka pun setiap hari kita sudah bisa merasakan nikmatnya berbuka puasa. Betul sekali. Kembali ke jajanan nih Mas. Berarti kita boleh dong kalau pas lagi puasa gitu kita keliling cari makan jajan-jajan gitu bareng-bareng kayak gitu. Ya boleh aja. Sebenarnya dengan jajan kita itu sudah bisa membantu UMKM di sekitar kita. Kalau Ayla bisa lihat tuh, misal puasa kan pasar atau tempat-tempat keramaian pasti sore rame banget kan? Rame banget. Nah itu dengan adanya bulan Ramadan ini kita sudah bisa meningkatkan perekonomian, khususnya betul. Perekonomian daerah. Kalau lebih luas lagi bisa ditarik ke perekonomian negara lah, mantap gitu kan? Akhirnya. Itu, tapi ya itu jajan boleh, yang penting jangan over. Nanti kalau over nanti yang nggak bangkit perekonomian betul kita sekali. Sendiri. Jangan banyak-banyak jajan, tetap diatur. Apalagi sekarang kan masih pandemi ya. Iya betul. Sedikit sakit, sedikit imun kita kurang bisa sakit. Iya. Jadi harus pinter-pinter jaga milih-milih juga milih-milih. Ya seperti itu. Esnya setuju jangan sih Mas. Yang aneh-aneh. Ya, yang wajar-wajar aja. Jangan gitu. yang nyala-nyala. Nyala-nyala. Merah, kuning, hijau. Iya jangan. Tapi aku setuju sih Mas dengan adanya UMKM ini ya. Para penjual ini kita turut membantu gitu kan perekonomian daerah. Terus betul. Pusatnya juga nanti perekonomian negara ya kalau semakin bertingkat kayak gitu. Jadi itu teman-teman, kenapa di bulan Ramadan ini bisa jadi bulan penuh berkah, nggak cuma karena segi ibadah kita tapi juga dari muamalahnya kayak gitu ya. Iya, jadi berkah di sisi ibadah, berkah juga di sisi ekonomi. Iya, betul sekali. Nah, cerdas tuh. Alhamdulillah ya kita masih bisa ketemu bulan Ramadan ya. Tahun ini ya alhamdulillah sekali. Tapi kenapa ya Mas? Setiap di bulan puasa ini harga-harga itu pada naik. Kayak minyak nih. Minyak telur. Naik. Sekarang sekilo berapa? Seliter apa sekilo? 1 liter Mas. Ya, bedain ya 1 liter 1 kilo ya. 1 liter itu 22-24an sih. 24.000. Iya, 24.000 gitu. Mantap ya. Padahal sebelum ini berapa? Sebelum ini masih 14.000 Mas. Berarti besok kalau puasa jangan banyakkan gorengan. Iya, disuruh rebus aja katanya. Kalau dulu kebanyakan gorengan bikin batuk. Kalau sekarang banyakkan gorengan bikin tekor. Bikin tekor kantong. Iya, betul sekali. Tadi kamu tanya soal mahal harga pas. Iya betul. Itu kan. Kenapa mahal? Kita kembali ke prinsip ekonomi dulu nih, Kak. Ya, kenapa ekonomi. Kok harga barang-barang itu jadi mahal?
Karena prinsipnya kalau di ekonomi itu semakin banyak permintaan, kalau bahasa ekonominya demand. Kalau demandnya banyak, tapi supply-nya sedikit, yang nyediain sedikit, itu otomatis harga suatu barang itu bisa naik lah. Contohnya kan kalau kamu tadi cari jus nih, kamu cari jus, temenmu cari jus, sekladan cari jus semua, yang jualan cuma 3, ya itu pasti mereka jualannya pasti mahal. Karena yang nyari banyak, yang jual dikit gitu ya. Itu. Oke. Itu sih kalau menurutku kenapa harga-harga sekarang bisa mahal. Apalagi lagi pandemi kayak gini ya Mas. Tapi pandemi ini udah pada turun loh. Udah pada vaksin juga ya semuanya. Benar. Terus harusnya nih teman-teman UMKM juga pada bangkit gitu kan. Makin banyak produksinya, ditambah lagi produk-produknya, kemudian ya ditambah lagi dagangannya biar bangkit lah kayak gitu ya. Betul. Apalagi di bulan-bulan Ramadan kayak gini ya. Kalau kita kembali ke prinsip ekonomi tadi kan, kita sebenarnya cuma butuh nambah supply, nambah banyak penjual, nambah banyak persediaan biar harganya bisa nggak mahal-mahal amat kan. Iya. Setuju. Terus sebenarnya itu lah kalau bisa dilihat ya. Yang namanya harga-harga naik itu pasti pasar sedang bergerak. Iya, betul. Kalau beberapa waktu lalu kan kita ketemu sendiri dengan pandemi kan, pasar lesu, orang jualan takut-takut, mau stok banyak takut nggak laku. Tapi kalau begitu Ramadan kan udah kita sambut aja, ya jangan takut-takut buat tambah stok, jangan takut-takut buat produksi, ya kan. Contohnya nih kalau telur mahal kan, sekarang telur mahal, jadi itu bisa seharusnya memacu teman-teman kita yang punya usaha ternak ayam petelur untuk bisa memacu lagi produksi ayam petelurnya. Bisa dengan apa ya mereka sendiri yang tahu, teman-teman yang tahu. Guna menutupi harga telur yang mahal, kita push terus produksinya supaya supply-nya banyak, harganya makin turun kayak gitu. Berarti ini ya yang pintar masak kayak gitu kita bisa berinisiasi untuk jadi penjual dadakan gitu. Bisa kita jual es buah atau kita bisa bikin nastar, ya kita jualan nastar pas lebaran kayak gitu ya. Bisa jual-jualan takjil gitu kan, jadi makin ramai kayak bulan puasa itu kalau buat yang ingin belajar entrepreneur sebenarnya bulan yang bagus sekali karena kita bisa ngecek nih produk kita laku atau enggak. Kan demandnya banyak, kita tinggal lempar supply. Kalau laku ya berarti itu bisa dilempar ke pasar setelah Ramadan. Nah, mungkin sudah saatnya kita turun tangan lah. Kita turun ke pasar gitu. Boleh kan? Bisa boleh. Yuk guys. Tapi gini Mas, buat nge-push produksi dan turun ke pasar itu kan butuh suntikan modal nih yang besar kayak gitu. Terus kalau ada tabungan sih boleh ya. Tapi kalau nggak ada gimana dong? Ya pusing tuh, tapi sebenarnya ada solusinya lah. Apa? Kita kan dari BPRS Tukaran Makmur ya. Iya betul. Khusus untuk bulan ini nih bisa dilihat nih di tengah nih. BPRS Tukaran Makmur sedang ada promo kredit relasi usaha restu lah. Kalau teman-teman bisa nyebutnya biar enak, promo kredit KUR BPRS itu kan double R ya? R-nya 2. Iya, oke. Benar banget itu. Dengan kredit cuma 0,7% bunganya bisa jadi pilihan untuk teman-teman semua yang membutuhkan modal usaha untuk menyambut bulan puasa kayak gitu. Iya, selain bunga yang murah, syaratnya mudah sekali. Kayak apa Mas syaratnya? Tidak perlu surat keterangan yang belibet-belibet seperti sebelah itu, Pak. Sebelah, ya. Iya, yang penting ada usahanya, ada rencana usahanya. Iya. Terus bisa dengan jaminan BPKB atau sertifikat tanah, bisa jadi jaminan lah. Mudah ya, mudah gitu sekali. Aja ya. Dengan tambahan modal usaha dan kredit KUR ini BPRS Klaten Makmur, aku yakin deh UMKM apalagi di Klaten ini lebih maksimal untuk menyambut bulan Ramadan 2022. UMKM tendemun dong. Tendemun pokoknya. Iya, pokoknya tendemun. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, kayaknya udah mau buka nih lah. Iya sih, ini udah jam berapa ya? Sudah saatnya kita jajan lah. Ya, oke. Tapi sebelum itu kita minta untuk teman-teman simak terus Restu Podcast hanya di YouTube BPRS Tukaran Makmur. Simak juga sosial media kita yang lain. Di Instagram ada Restu Klaten BPR dan Facebook kita di Restu Klaten. Dan terima kasih, sampai jumpa. BPRS Tukaran Makmur, solusi keuangan Anda. Solusi keuangan Anda.